Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak. Sebelumnya, perkenalkan saya dan teman-teman saya sendiri Firman Perdana dengan NPM 2008 2010161. Yang lainnya silakan. Perkenalkan, nama saya NPM 2008 2010158. Perkenalkan, nama saya Rifki Zamzami, NPM 2008 2010 159. Perkenalkan, nama saya Cynthia Prisyandini, NPM 2008 2010160. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal, kami akan menjelaskan etika yang akan dijelaskan oleh Zamit, kemudian moral yang akan dijelaskan oleh Iza, dan yang terakhir akhlak yang dijelaskan oleh Cynthia Prisa. Yang pertama etika, silakan. Yang pertama adalah etika. Kita lanjut ke definisi. Definisi etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yang berarti yaitu ethos atau adat kebiasaan. Next. Nah, ini contoh etika manusia kepada Allah, yaitu wujud etika manusia kepada Allah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, kita itu sudah termasuk beretika kepada Allah. Lanjut. Untuk beretika dalam kehidupan sehari, yaitu penerapan etika di dalam kehidupan sehari-hari mencakup etika dalam bergaul dengan orang lain seperti kita menyapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Ada juga peranan dan fungsi etika. Yang pertama yaitu, dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya. Yang ketiga, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan aktivitas hariannya. Yang keempat, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Dan yang terakhir yaitu etika menjadi penuntun agar berperilaku yang baik. Terdapat beberapa aliran etika dalam Islam. Yang pertama, moralitas skriptual, yang berarti abstraksi dan analis dari filosof. Yang kedua ada etika teologis, yang sepenuhnya etika ini dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, etika religius, yaitu terkonsentrasi pada dunia dan manusia. Next. Selanjutnya ada moral. Menurut bahasa lain, moral adalah kesusilaan, tabiat, kelakuan. Maka moral adalah ajaran kesusilaan. Perilaku etis dalam Islam tidak diekspresikan dalam bentuk usulan hukum, melainkan sebagai perintah dan tindakan sakral. Al-Quran sendiri adalah kitab yang berisi nasihat moral. Dalam Islam ada dua konsep yang berkaitan dengan istilah moral. Pertama, akhlak yang biasanya diterjemahkan sebagai etika atau nilai moral. Kedua, adab yang menggabungkan dua makna berbeda. Next. Tahap-tahap perkembangan moral. Adapun tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, seseorang sangat peka terhadap aturan budaya dan penilaian baik atau buruk. Tahap ini menjadi dua level tahap. Tahap pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, kualitas suatu tindakan bergantung pada konsekuensi fisik yang akan dialami. Tahap 2, orientasi instrumentalis.
Pada tahap ini, tindakan seseorang selalu memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang B, tingkat konvensional. Pada tingkat ini, seseorang akan menyadari kepribadiannya sendiri dalam keluarga, masyarakat, dan negaranya sendiri. Pada tahap ini juga dibagi menjadi 2 tahap lagi. Yang pertama ada tahap orientasi kerukunan atau orientasi kerukunan. Pada tahap ini, orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang lain serta diakui oleh orang lain. Yang selanjutnya ada tahap keempat, yaitu orientasi ketertiban masyarakat. Pada tahap ini, tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Dan yang terakhir ada tingkat pasca konvensional atau tingkat otonom. Pada level ini, orang bertindak sebagai subjek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Tahap ini terbagi menjadi 2. Tahap 5, orientasi kontrak sosial. Tindakan ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Tahap yang terakhir, tahap 6, yaitu orientasi prinsip etis universal. Tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang harus dihormati. Berikutnya akhlak. Next. Akhlak merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Berikut ini merupakan sabda Rasulullah tentang akhlak dalam hadis. Yang pertama, Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari 10.378 dan Muslim nomor 2321. Yang kedua ada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal diberi pesan oleh Rasulullah untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1987. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4798 disahihkan oleh Al-Albani, Aisyah Ummul Mukminin pernah berkata tentang sabda Rasulullah, yaitu akhlak yang baik mampu mengejar amalan ahli ibadah. Berikut ini merupakan penerapan akhlak. Next. Akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diterapkan dengan cara beriman, taat, ikhlas, khusyuk, husnuzon, tawakal, syukur, sabar, bertasbih, istighfar, takbir, dan doa. Kemudian ada akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama, kita harus mengakui kerasulannya dan menerima segala ajaran yang telah disampaikannya. Yang kedua, mentaati dan mengikuti tauladan Rasulullah. Yang ketiga, mencintai dan memuliakan Rasulullah. Yang keempat, menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Yang kelima, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri dapat diterapkan dengan cara memberikan makanan yang halal dan baik, memelihara akal agar tertutup oleh pikiran yang kotor dan menahan pandangan dari lawan jenis dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap orang tua. Yang pertama,
mencintai orang tua melebihi rasa cinta kepada kerabat yang lain. Yang kedua, lemah lembut dalam bertutur kata dan perbuatan. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapannya. Yang keempat, meminta restu orang tua dalam melakukan segala hal. Yang kelima, berbuat baik kepada orang tua sepanjang hidupnya. Akhlak terhadap masyarakat. Yang pertama, menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita. Yang terakhir ada akhlak terhadap tetangga. Yang pertama, kalau tetangga kita ingin meminjam, hendaklah engkau meminjamkannya. Yang kedua, kalau tetangga kita minta tolong, hendaklah kita menolongnya. Yang ketiga, kalau tetangga kita sakit, hendaklah merawatnya. Dan yang keempat, kalau ia ada keperluan, hendaklah engkau beri bantuan. Yang kelima, kalau tetangga kita mendapat kesenangan, hendaklah kita memberi ucapan selamat. Yang keenam, kalau tetangga kita dapat kesusahan, hendaklah kita menghibur. Yang ketujuh, kalau tetangga kita meninggal, hendaklah engkau mengantarkan jenazahnya. Dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Kemudian moral adalah budi pekerti yang termasuk dari ajaran kesusilaan. Kemudian akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sempurna di antara ciptaan Allah yang lain diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam etika, moral, dan akhlak, sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan rukun. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.